Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi Sabat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita dasarkan pada Wahyu pasal 18 yang saya beri judul, Pergilah dan Jangan Berbuat Dosa Lagi. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon bimbingan Roh Kudus ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan terima kasih atas perlindungan penyertaan Tuhan pada malam juga pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar bersama dari pasal ke pasal pada kitab Wahyu mulai pasal pertama, dan kita sudah memasuki pasal yang ke-18 yang saya beri judul Pergilah dan Jangan Berbuat Dosa Lagi. Satu kalimat yang pernah disebutkan oleh Yesus kepada seorang yang kedapatan berzina. Saudaraku, kalimat itu menarik sekali buat saya untuk menerapkannya pada pasal 18 dari kitab Wahyu, yaitu pekabaran tentang peringatan Tuhan kepada umat-umat Tuhan, kepada mereka yang dipanggil untuk menjadi bahagian yang tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat pasal 18. Disebutkan menurut Alkitab yang dikeluarkan Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Jatuhnya Babel. Mari kita lihat ayat demi ayat. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Saudaraku, ayat 1 memperlihatkan yang disampaikan oleh Yohanes ini, ada seorang malaikat yang dengan kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ini seperti gambaran yang luar biasa dari malaikat, ya. Dan memang malaikat adalah satu figur yang begitu agung. Ya, tentu saja keagungannya tidak melebihi daripada Tuhan. Namun ini seperti gambarannya mendekat kepada Tuhan sendiri. Tetapi ini bagian dari pekabaran-pekabaran dari malaikat kepada malaikat berikutnya. Dan ini disebut sebagai malaikat lain. Ini artinya adalah satu pekabaran yang terus-menerus secara konsisten dengan diutusnya para utusan-utusan Tuhan, yaitu malaikat-malaikat yang juga disebutkan di dalam pasal-pasal sebelumnya. Khususnya pada pasal yang ke-14. Ada pekabaran 3 malaikat. Dan saudaraku sekalian, pada pernyataan ayat 1 ini ada seorang malaikat lain turun dari surga, memberi pekabaran yang juga amat penting dan melanjutkan tentunya. Mari kita lihat ayat yang kedua. Apa yang dibawanya dalam pekabaran yang disampaikan oleh malaikat pada pasal 18 ini? Sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Wah, saudaraku sekalian, pekabaran yang dahsyat, ya, bahwa ada sebuah tempat yang disebut dengan Babel, dan di tempat itu banyak berkumpul roh-roh najis yang dibenci oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat bahwa pekabaran peringatan pada pasal 18 ini nampaknya tidak ditulis secara kronologis,
Sebab pada pasal sebelumnya kita melihat malapetaka yang akan terjadi kepada penduduk dunia ini. Kalau malapetaka itu sudah dilakukan, tentu saja peringatan ini tidak menjadi sesuatu yang penting lagi. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena malapetaka akan tiba. Nah, itu sebabnya boleh jadi para pembaca, penafsir Alkitab melihat bahwa ini adalah satu pernyataan Tuhan melalui hamba Tuhan dalam penglihatannya, bahwa ini adalah pekabaran yang tidak secara kronologis tetapi diberikan kepada umat Tuhan, memberi peringatan. Peringatannya adalah, lihat bahwa di tengah-tengahmu di mana engkau sedang berada di tempat yang sama, engkau harus melakukan sesuatu. Mengapa? Karena sudah rubuh. Tempat itu yang disebut dengan Babel, kota besar itu sudah rubuh. Baik, peringatannya, ingat, kalau ini sebuah tempat sudah rubuh, bayangkan saudaraku sekalian kalau ini adalah sebuah gempa bumi. Ya. Kalau rumah atau sebuah gedung akan rubuh, ya, baru akan rubuh saja itu menjadi sesuatu yang persoalan besar tentunya. Apalagi kalau sudah rubuh, ya siap-siap saja kita akan mati bersama banyak orang yang berada di gedung itu. Maka pekabaran ini adalah pekabaran yang sangat mendesak, pekabaran yang sangat penting karena sudah rubuh dan kita berada di tempat itu rupanya. Loh, mengapa kita berada di tempat itu? Bukankah itu Babel? Bukan kita. Tapi mari kita perhatikan, siapa sesungguhnya Babel itu? Ya, siapa sesungguhnya Babel itu? Baik saudaraku sekalian, mengingat nama ini nama yang sangat populer dan munculnya pun sejak awal daripada Alkitab yang kita miliki ini, munculnya lebih awal tentunya ya. Pada pasal-pasal pertama daripada kitab Kejadian sudah muncul nama itu. Artinya ya, ketika muncul istilah atau cerita Menara Babel, ini adalah sebuah petunjuk bahwa nama itu terkait dengan kelompok orang yang menentang Allah. Kelompok orang yang mencari-cari keselamatan dengan usaha manusia, mencari kekuatan dengan usaha manusiawi, dan tidak bersandar pada kuasa Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kata ini atau nama Babel terkait dengan usaha manusia dan bahkan sikap manusia untuk menentang Tuhan, menentang rencana Tuhan. Dan kemudian di dalam pergerakan sejarah kita melihat seperti yang kita sudah pelajari dalam kitab Wahyu ini dan juga dalam kitab Daniel yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kata ini muncul karena juga ada kerajaan Babel atau Babylon, ya, yang menjadi negara atau sebuah kota besar yang mendunia, yang menjadi negara adidaya. Dan kota ini pun menjadi penindas, negara ini menjadi penindas umat Tuhan. Dan bahkan ketika kerajaan ini berganti dengan kerajaan yang lain, yang juga menjadi negara yang mendunia, ada negara Persia, Media Persia, dan kemudian ada Yunani dan Roma, semuanya kemudian disebutkan oleh Wahyu dan juga Daniel bahwa mereka menjadi negara-negara yang pada akhirnya memberi tekanan kepada umat-umat Tuhan. Jadi menyebut kata Babel kemudian muncul dalam kitab Wahyu sebagai satu wujud kekuatan yang menentang Tuhan. Namun demikian saudaraku sekalian, nampaknya kekuatan ini setelah beralih dan bergonta-ganti, kekuatan yang mungkin disebut kekuatan politik atau pemerintahan ini beralih menjadi kekuatan gereja. Karena ketika kekuatan yang saya sebutkan tadi, yang negara yang mendunia tadi rubuh, yang muncul di tengah-tengah dunia bahkan lebih daripada 1000 tahun lamanya adalah gereja, saudaraku sekalian. Dan gereja adalah cikal bakal hal yang penting bahwa bisa membawa pekabaran Injil ke seluruh dunia, membawa pesan Tuhan kepada dunia. Namun persoalannya adalah negara itu atau kelompok umat Tuhan itu justru membawa kehancuran umat Tuhan. Karena masuknya
ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang kemudian mengkacau balaukan yang ada dalam gereja itu karena mencampur baurkan kebenaran dengan kepalsuan. Dan itu sebabnya kekuatan itu yang dibicarakan di sini adalah Babel yang sama. Nah, tapi mengapa saudaraku sekalian? Mungkin orang bertanya, kenapa kok Babel menjadi sebuah nama yang diarahkan kepada kita sebagai kelompok umat Tuhan. Sebagai kelompok yang tadinya adalah umat Tuhan dan kemudian murtad. Karena lihat ayat yang berikutnya, saya akan lompat pada ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Dan saudaraku sekalian, umat Tuhan ada di sana. Dan sesungguhnya ini adalah satu kelompok yang sama. Kita berada di sana, kita berada dalam lingkaran Babylon tadi, dan kita harus keluar dari sana. Saya ingin tambahkan lagi untuk memastikan bahwa itu adalah kita yang sedang dibicarakan. Seringkali Tuhan berbicara langsung kepada bangsa-bangsa, tetapi seringkali yang dibicarakan itu bangsa-bangsa yang terkait dengan umat Tuhan. Dan bahkan umat Tuhanlah yang jauh lebih penting yang dibicarakan di dalam pekabaran setiap Alkitab, setiap para nabi. Ya. Ayat 9 saya ingin lompat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, dengan Babel tadi. Dan akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Apa yang disebutkan kalimat tadi? Bahwa raja-raja di bumi berbuat cabul. Artinya saudaraku sekalian, kalimat ini merujuk kepada pasal sebelumnya, pasal 17, bahwa yang dibicarakan Babel kaitannya dengan perempuan yang murtad tadi. Perempuan disebutnya sebagai pelacur besar. Ini saudaraku sekalian, kata yang berbeda digunakan, ya, pelacur besar, perempuan yang murtad, dan kemudian Babel yang sudah rubuh. Di sini saudaraku sekalian menggunakan kata yang berbeda, tapi kita tidak perlu sulit untuk melihatnya bahwa kalimat-kalimat penunjangnya, ayat-ayat yang lain merujuk pada kekuatan yang sama. Sebuah kekuatan yang tadinya diharapkan menjadi bagian penting bahwa mereka menjadi umat Tuhan yang membawa kebenaran bagi dunia, membawa terang, membawa rahmat bagi dunia, tetapi justru membawa persoalan besar karena mencampur adukan ajaran-ajaran dunia, ajaran-ajaran dari dunia yang lain, ya, dari kesesatan dan masuk ke dalam kehidupan umat Tuhan. Karena disebutkan ayat-ayat kalimat berikutnya dalam ayat yang kedua, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, ya, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, saudaraku sekalian. Dan karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Diulangi sekali lagi, saudaraku sekalian, perbuatan cabul dengan raja-raja dunia. Dan ini gambaran daripada perempuan, ya, perempuan pelacur besar tadi. Jadi ini gambaran umat Tuhan yang murtad. Dan saudara dan saya dipanggil untuk keluar daripadanya. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah kabaran penting bagi umat-umat Tuhan. Jangan berpikir ketika kita menyebut Babel, itu buat orang lain. Babel itu orang lain. Kita, saudaraku sekalian. Nah, apa persoalannya, saudaraku? Saya ingin baca selanjutnya ayat yang kelima. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Lihat, saudaraku, yang dibicarakan kembali dosa. Ya, dosa dan dosa. Dan kalau umat Tuhan yang berdosa, jauh lebih penting teguran ini. Karena bagi dunia mungkin tidak mengenal dosa itu, karena dianggapnya sama saja. Ya, hidup dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Tapi bagi umat Tuhan jelas bahwa itu adalah dosa. Dan apa itu dosa? Ya. Hamba Tuhan Yohanes menulis di dalam surat Yohanes 1 pasal 3 ayat 4 bahwa dosa itu adalah pelanggaran hukum. Jadi jelas sekali mengapa Babel itu sudah rubuh karena sudah mencampurkan kebenaran, yaitu
seolah-olah kebenaran, tetapi rupanya di dalamnya adalah pelanggaran hukum. Jadi saudaraku sekalian, kalau hukum Tuhan diabaikan, kalau hukum Tuhan sengaja bahkan dirubah-rubah, ya yang tadinya jangan membuat patung untuk disembah, malah sengaja buat patung di dalam gereja, bahkan sujud di hadapannya. Mungkin tidak terasa, oh ini bukan penyembahan katanya. Tapi kalau kita sudah menghadirkan dengan cara tertentu seperti ini melanggar hukum Tuhan. Apa tadi yang disebutkan dosa? Dosa sama dengan pelanggaran hukum Tuhan. Dan kalau hari kekudusan Tuhan juga dipindahkan dari hari yang ketujuh kepada hari yang lain, juga ini adalah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, dosa dengan jelas sekali ditandaskan oleh Yohanes. Penulis yang sama dalam surat Yohanes dengan kitab Wahyu menyatakan dosa itu apa. Dan Babel itu sudah rubuh karena pelanggaran hukum. Bila mana kelompok saudara, bila mana gereja saudara melakukan dan mengakui hal tersebut, dan saudara harus terpanggil melalui ayat ini, sudah rubuh. Kelompok kita, kalau gereja kita sudah rubuh dan kita harus keluar, bukan harus keluar dari gereja. Bisa jadi mungkin keluar dari gereja, tetapi harus keluar dari pemikiran, dari ajaran itu, agar kita tidak tertimpa oleh reruntuhan daripada gereja kita itu. Baik saudaraku sekalian, lebih lagi saudaraku sekalian, bahwa dalam ayat-ayat tadi yang saya sebutkan, bahwa tempat itu menjadi tempat bersembunyi segala burung yang najis dan dibenci oleh Tuhan. Najis dalam hal ini, saya lebih memfokuskan pada seringkali dan banyak, hampir semua kelompok-kelompok yang mengaku beragama dan mengaku bahkan gereja Tuhan memiliki ajaran-ajaran tentang pengakuan pada orang-orang yang sudah mati yang dianggapnya masih hidup. Orang-orang mati itu bisa diinjili, bisa dibawa dalam pertobatan, tetapi sungguh itu ada kekeliruan besar. Menganggap orang mati bisa diinjili. Bisa orang mati tadi ya bisa masuk ke dalam sebuah pemurnian dan kemudian bisa pelan-pelan berhubungan dengan orang yang masih hidup, diberikan persembahan-persembahan khusus sehingga dia bisa dipindahkan ke dunia yang lebih baik, yaitu ke sorga. Jadi saudaraku sekalian, cerita-cerita dongeng dan kebohongan ini muncul di tengah-tengah kelompok yang menyebut umat Tuhan, kelompok gereja. Bahkan di agama-agama non-Kristen itu sudah biasa membicarakan sesuatu di luar manusia yang hidup, yang bisa berhubungan dengan kita yang hidup. Dan ini adalah roh spiritisme yang muncul di gereja. Dan kata Tuhan, ini menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, jadi tempat bersembunyi semua roh najis yang dibenci oleh Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, berhati-hati. Kita harus tentunya waspada bahwa gereja kita, bahwa kelompok yang mengaku umat Tuhan harus keluar. Harus keluar dari kenyataan ini, keluar dari ajaran yang menyesatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengutip ayat yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8, ketika Tuhan datang menyelamatkan perempuan yang kedapatan berzina, dan orang yang kedapatan berzina tadi, perempuan tadi begitu merana hidupnya. Dia nampaknya tidak ada harapan lagi karena dia kedapatan, bahkan kelihatannya dijebak ya oleh para pemimpin agama untuk mau menjebak Yesus sesungguhnya, dan dihadapkan kepada Yesus. Memang perempuan ini tidak ada harapan lagi dan dia hanya siap mati oleh karena dosanya. Namun saudaraku sekalian, ketika di hadapan Tuhan Yesus, perempuan ini mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih karunia. Dia katakan kepada kelompok orang yang mengajak untuk melempari dengan batu, karena itulah hukumnya harusnya. Tapi Tuhan mengatakan, oh silahkan hukum dengan batu, dirajam dengan batu. Bagi siapa yang tidak berdosa, silahkan lempar duluan. Karena mereka juga orang-orang berdosa yang sama. Tidak ada yang berani.
Dan akhirnya, aku pun tidak menghukum engkau, hai perempuan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku sekalian, masih ada kesempatan saudara dan saya. Ketika disebutkan kalian adalah Babel, Babel sudah rubuh dan kalian harus pergi. Keluarlah. Pergi, hai umatku. Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Saudaraku, inilah pekabaran penting dalam kitab Wahyu pasal 18. Saya akan potong bagian ini menjadi 2 bagian dan kita akan bahas pada sahabat berikutnya. Tuhan kiranya menolong kita keluar dari kesesatan, keluar dari ajaran yang tidak benar, kembali kepada ajaran Tuhan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan Roh Kudus sehingga kami boleh memahami ajaran Tuhan yang benar. Sanggupkan kami untuk melihat Tuhan, bahwa kami sungguh dipanggil Tuhan untuk keluar dari ketidakbenaran, dari keberdosaan, dan oleh rahmat Tuhan, oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk ajaran yang memastikan kami bahwa kami di dalam kasih karunia-Mu. Ya Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang sabat ini kami boleh berbakti, memuliakan Tuhan. Inilah pengharapan kami, penyertaan Tuhan menjadi bagian kami dan bahkan bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit dan lemah, Tuhan tambahkan mereka iman, tambahkan kekuatan dan jamahan tangan Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera.